Shalom sahabat STMJ yang terkasih. Jumpa lagi dengan STMJ hari ini, Selasa 11 Juli 2023 bersama saya Lucia Arinia dari Paroki Santo Yohanes Rasul, Kutoarjo. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38 dengan tema banyak tuaian namun sedikit pekerja. Saya terkesan dengan ayat 36 dan 38 yang berbunyi, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan ayat yang ke-38 yang berbunyi, kata Yesus pada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku, perkataan Yesus, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit, mau menunjukkan bahwa Yesus menghendaki agar kerajaannya di dunia ini semakin berkembang. Yesus pun ingin semakin banyak tuaian yang didapat, artinya semakin banyak orang yang diselamatkan dan percaya kepadanya. Selain itu, dalam perjalanannya berkeliling kota dan desa, Yesus pun sangat mudah untuk tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dengan ayat-ayat tersebut, hati saya pun semakin merasa tersentuh. Bagaimana mungkin kerajaannya dapat berkembang dan semakin banyak jiwa yang terselamatkan jika bukan kita sendiri yang turut terlibat di dalamnya. Sementara dalam bacaan tadi menandakan krisis pekerja. Masalahnya, apakah ini berarti sedikitnya hati yang tergerak ketika melihat orang yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala? Atau juga tidak punya belas kasih? Menurut saya bukan itu. Masalahnya adalah banyak dari kita, terutama orang-orang Katolik, merasa tidak pede ketika hendak mengajak seseorang untuk percaya dan mengikuti Yesus. Kita merasa bahwa kita tidak pantas untuk mengajak mereka, seolah-olah diri kita sudah merasa paling suci. Padahal, bagaimana mereka akan mengenal Yesus jika tidak ada orang yang memperkenalkannya? Dan bagaimana juga mereka mau mengikuti dan percaya kepada Yesus jika tidak ada yang menceritakan betapa besar kasih-Nya pada mereka? Sahabat-sahabat yang terkasih, saya jadi teringat akan seorang perempuan, sebut saja si A, yang saya tahu dari cerita teman-teman. Mereka mengatakan bahwa si A ini adalah orang yang tidak baik, suka menggoda suami orang, pacarnya banyak, hutangnya di mana-mana, dan cerita-cerita lain yang tak ada satupun hal yang positif dari si A tersebut. Ketika saya mendengar cerita itu, tidak ada yang berkesan dalam diri saya mengenai orang ini. Semua berlalu begitu saja. Hingga pada suatu ketika dalam suatu pertemuan, saya berkesempatan berkenalan dengannya. Akhirnya, karena suatu pekerjaan yang saya berikan padanya, kami jadi sering bertemu. Saya menjadi semakin mengenalnya. Dan menurut saya, dia orang yang sangat humble, ramah, dan suka menolong orang-orang di sekitarnya. Lama-kelamaan, dia pun mulai membuka dirinya dan dengan kehidupan pribadinya. Dia bercerita mengapa dia sampai seperti itu. Ternyata kehidupannya sangatlah kompleks. Sejak dia kecil, dia tidak pernah merasakan bagaimana dia dicintai, disayangi oleh orang-orang di sekitarnya.
Lalu dia juga bercerita mengapa dia ditinggalkan oleh suami dan anak-anaknya. Bagaimana pula dia bergulat untuk mempertahankan hidupnya sampai dia menjadi seperti sekarang, sebagaimana yang saya dengar dari cerita orang-orang. Waktu saya mendengar cerita dia, saya menjadi terharu. Saya memeluknya sambil berkata, nama si A tersebut, Tuhan Yesus mengasihimu. Sungguh pengalaman yang tak terlupakan buat saya. Sedikit demi sedikit, walau saya kurang pede, saya mulai menanamkan dalam pikirannya bagaimana Allah memeliharanya, memberinya rezeki, juga betapa besar kasih Yesus yang mencintai dia. Dia memberi kesempatan kalau dia mau untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Singkat cerita, akhirnya suatu ketika dia menemui saya dan mengatakan, Bu, saya akan pergi ke gereja dengan pacar saya yang telah lebih dulu ikut Yesus. Puji Tuhan. Sahabatku yang terkasih, saya ingin mengatakan bahwa bagaimana Tuhan begitu baik kepada si A ini dan juga kepada saya. Saya diizinkan untuk mempunyai rasa belas kasih sehingga boleh ambil bagian walau sedikit dan mungkin tak berarti sebagai pekerja di ladangnya untuk menggarap tuayan. Untuk sampai tahap ini saja, saya sudah bergumul dengan ketidakpedean saya. Tetapi Tuhan anugerahkan keberanian pada saya. Hingga dengan pertolongannya, lewat Roh Kudusnya, saya boleh membawa si A ini mengenal dan percaya kepada Yesus. Tak henti-hentinya saya bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya ini. Dengan tantangan Yesus kepada murid-muridnya agar memohon bekerja untuk menggarap tuayan ini, menginspirasi saya untuk menjadi pekerja di ladangnya. Saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, saya diteguhkan akan panggilan saya untuk memperkenalkan orang-orang kepada Tuhan dengan menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan. Saya selalu memohon agar saya boleh diberi kesempatan untuk hari-hari mendatang, agar boleh terus bekerja di ladangnya. Semoga segala karya saya senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, demikian sharing saya, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.